Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Brilianti akan menyampaikan metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran brainstorming atau curah pendapat. Di sini saya bersama teman saya, yaitu Suci Amalin. Jadi saya akan memberikan permasalahan kepada teman saya, yaitu Suci, mengenai teknik atau metode curah pendapat yang berkaitan dengan anak putus sekolah. Melalui survei yang telah saya lakukan pada saat sekarang ini, banyaknya anak yang putus sekolah, yang mana pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan yang harus ada pada diri seorang anak tersebut. Jadi, bagaimana tanggapan Suci terhadap permasalahan tersebut? Untuk tanggapan saya itu banyak ya anak sekolah yang putus sekolahnya karena ada banyak penyebabnya. Seperti yang pertama itu faktor perhatian orang tua, yang kedua faktor ekonomi dan minat anak untuk sekolah, serta lingkungan tempat dia tinggal dan pergaulan anak tersebut. Untuk yang pertama, faktor perhatian orang tua, itu orang tua sangat berperan penting untuk memotivasi anak atau lebih ke memberitahu pentingnya pendidikan kepada anak. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu banyak yang mungkin di saat pandemi ini ke ekonomi yang sungguh turun drastis, banyaknya pengangguran dan lain, mungkin itu yang membuat ada sebagian tidak sanggup untuk membayar biayanya. Biaya sekolah anak. Ada juga minat anak untuk sekolah karena banyaknya sekarang teman pergaulan yang udah semakin tidak terkontrol, jadi anak-anak tuh banyak yang minatnya malas dan banyak yang berpikiran untuk udah nggak ada motivasi untuk sekolah lagi. Jadi menurut Suci atau tanggapan Suci terhadap anak putus sekolah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor perhatian orang tua. Faktor yang kedua faktor ekonomi. Faktor yang ketiga minat anak untuk sekolah, dan faktor yang keempat yaitu lingkungan tempat tinggal atau pergaulan anak tersebut. Jadi menurut Suci solusi apa yang tepat yang harus diberikan kepada anak untuk meminimalisir fenomena anak putus sekolah tersebut? Menurut saya ya, solusi yang sekarang ini mungkin kalau kita berbicara mengenai anak, itu pasti peran pertamanya atau poin utamanya itu adalah perhatian orang tua, karena anak tumbuh dan besar bersama orang tuanya, serta akan banyak hal-hal yang didapat dari orang tuanya. Dan di sini banyak faktor yang menyebabkan anak putus sekolah tadi yang udah disebutin tadi di awal. Nah, dari itu semua harus ada peran pentingnya untuk orang tuanya memberikan motivasi serta memberikan dorongan agar anak itu mau melaksanakan pendidikannya sampai selesai gitu secara baik. Dan mungkin juga orang tua seharusnya lebih bisa memantau anak-anaknya, bagaimana dia menggunakan gadget, bagaimana dia berteman di luar sekolah, bagaimana dia apa aja yang dilihat dia sewaktu memakai gadget tersebut, kayak gitu. Terus ada juga kayak apa ya, di pandemi ini kan banyak juga anak-anak yang udah malas untuk belajar, apalagi daring, banyak yang menyalahgunakan gadget, harusnya untuk belajar, malah dia lebih ke hal-hal yang entah nonton di YouTube, entah game, entah yang lainnya gitu. Jadi permasalahan tersebut, permasalahan anak putus sekolah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi tanggapan atau solusi yang tepat untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut, yang pertama yaitu perhatian orang tua, yang mana sebagai orang tua harus selalu mengawasi anak dalam bermain dan selalu memberikan dorongan atau motivasi yang baik kepada anak terhadap pentingnya pendidikan tersebut. Dan selanjutnya yaitu pemantauan orang tua terhadap penggunaan gadget. Di sini orang tua harus terus memantau dan selalu memberikan gambaran terhadap anak
terhadap bagaimana penggunaan gadget tersebut agar anak tidak menyalahgunakan penggunaan gadget tersebut. Baiklah, sekian tugas praktek metode pembelajaran brainstorming atau curah pendapat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.